Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan mengenai ArrayList. ArrayList punya 3 constructor. Selain ini yang umum digunakan, ada juga constructor lagi. Sebut blist, ArrayList. Dan di sini kita bisa tentukan length-nya, misalnya 5. Berarti constructor ini memungkinkan kita untuk create 5 element ArrayList. Iya, mirip kayak Aris begitu. Tapi masalahnya dengan constructor ini nggak begitu useful. Kenapa? Karena walaupun di sini kita define 5, toh array list itu bisa grow and shrink. Coba kita buktikan, ya kan? Misalnya integer I. Kita isi sekarang dengan lebih dari 5. Kita isi elemen lebih dari 5. Oke, I sama dengan 0. I kurang dari 20. Saya mau isi dari 0 sampai 19. I plus plus, alright? Dan kemudian blist dot add I, right? Kemudian kita print system out print line blist. Lihat hasilnya. Nah, dari 0 sampai 19 ini 20 elemen. Padahal kita di sini setnya 5. Jadi constructor yang ini memang rada-rada jarang digunakan ya. Karena memang bisa grow and shrink. Oke, ada satu constructor yang ketiga, tapi nggak di tutorial ini ya. Nanti di tutorial yang akan datang. Oke, kemudian yang mesti diperhatikan mengenai ArrayList adalah dia tidak ada by default, dia tidak ada type-nya. Maksudnya tidak ada integer, string. Data type-nya tidak ditentukan. Data type-nya adalah ya ArrayList ini. Artinya kalau kita mau add integer, bisa diterima. Atau kita mau add angka type double, bisa diterima. Coba kita print system out print line alist. Ya ini namanya. Ini kita hapus saja biar nggak membingungkan saya dalam mengajar. Oke, alist. Right, kita run. Ya, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 15.9. Namun Anda mesti hati-hati sebagai programmer kalau Anda menggunakan ArrayList yang elemennya berbeda-beda data type. Hati-hati pada saat Anda memindahkan data-data itu. Keadaan ini memungkinkan bila mana kita menggunakan database. Ini bisa terjadi, tapi hati-hati pada saat melakukan conversion. Oke, jangan sampai di tengah-tengah you punya program crash. Biasanya kalau ada keadaan begini, biasanya programmer lebih memilih untuk menggunakan list yang berbeda-beda. Biasanya, jadi mereka sudah specify bahwa ini data type-nya apa, string. Lihat di casting begini. Nah, ini pakai diamond, pakai apa? Angle bracket, ya. Okay. Kemudian only str namanya, right? New ArrayList. Bisa ditulis lagi stringnya di sini. Ya, bisa tidak. Ya, bisa ditulis lagi atau bisa ditaruh cuma diamond begini. Juga bisa, sama artinya, ya. Ini artinya sama. Ini lebih bergaya aja. Oke. Nah, kalau seperti begini, dia nggak bisa, harus only str. Ya, ini nama kita punya list, kemudian kita add. Nah, kita masukkan 1, 2, 3. Ini nggak bisa diterima. Jadi harus string, artinya harus di antara double quote. Ini bisa diterima. Kenapa? Karena kita sudah cast. Umumnya programmer menggunakan ini. Programmer profesional kurang suka dengan keadaan seperti ini, kecuali sangat terpaksa dan dia akan sangat berhati-hati memanage kondisi yang demikian. Alright. Apakah ini bisa kita bisa melakukan perform mathematical calculation? Bisa. Apakah ini kita bisa perform semua metode-metode yang ada pada string? Bisa. Right? Bisa. Jadi misalnya kita ambil satu contoh. String kita
Yang ini string. Kita memungkinkan memanggilnya seperti begini. List.get 0 misalnya, index 0 ini. 1 ya, kata 1. Kemudian kita mau manipulate. Tapi kita harus add variable di depan. Misalnya string test sama dengan. Nah, dalam keadaan ini baru kita bisa manipulate. String. Right. Kita casting namanya itu. Oke, kemudian sekarang test system out print line test. Kita lihat. 1 ada, sudah kita pindahin ke sini. Oke, kemudian di sini kita mau manipulate test.uppercase. Oke. Jadi test ini nanti akan jadi uppercase ya. Kita lihat lagi. Test. Maaf. Harus dibuat begini dulu. Test sama dengan test to uppercase. I'm sorry. Alright. So, sekarang 1 sudah berubah menjadi semuanya huruf besar, uppercase. Right. Lalu kita ingin kembalikan lagi ke dalam sini. Bisa, kita bisa panggil metodenya. List dot set. Oke, kita harus tahu indeks berapa dia, indeks 0 test. Dia udah keluar di sini test. Oke. Sekarang kita panggil lagi system out print line list. Run 1 sudah jadi capitalize ya. Jadi bisa diproses satu persatu, bisa diproses sama seperti kayak array, bahkan lebih luas dari array. Tapi kalau dia dipindahkan ke string kayak tadi, kemudian kita mau panggil semua metode yang ada di string, kemudian kita kembalikan lagi, sangat memungkinkan. Jadi memang array ini cukup luas untuk kita manipulate. Sekarang kita mau sort. Saya hapus dulu ini. Oke. Ini kita buang-buang dulu ya, biar nggak membingungkan. Oke, untuk nge-sort array list berbeda dengan nge-sort di arrays. Kalau arrays sudah ada built-in method yang bisa nge-sort. Kalau array list kita harus memanggil dari collection. Oke, class collection. Collection itu seperti framework, oke, yang dia bisa provide implementation untuk data structure. Sudah di-provide oleh Java Utility Class Collection. Metodenya ada banyak sekali. Oke. Sekarang kita mau ambil salah satu metodenya itu sort. Collection. Ya, ini gampang. Tapi ada beberapa hal nanti yang saya butuh Anda perhatikan. Sort. List. Oke. Jadi ini kita bilang before sort system out print line list. Kemudian ini sort, lalu kita mau bilang after sort ini system out print line list, ya itu cuma notes. Okay. Masalah yang pertama yang harus diperhatikan, ini list kita ini yang dia array list ini data type-nya beda-beda. Ada string, ada integer, ada double. Ini pasti nggak bisa di-sort. Kalau kita run, dia akan error. Tuh, error. Oke, saya bilang ini apa? Cannot be cast to Java integer, Java language integer. Ya, string tidak bisa di-cast ke integer. Ini yang pertama yang harus diperhatikan. Jadi ini harus kita buang. Kalau Anda berurusan dengan berbeda-beda data type, Anda harus hati-hati. Ya. Alright. Yang kedua adalah, perhatikan ini, dengan sengaja kita create 1, 3, dan 4. Ini hurufnya capitalize, ini huruf besar. Ini huruf besar, sedangkan ini berawal dengan huruf kecil. Giliran di sort oleh collection, ini akan dibedakan. Jadi yang huruf besar, yang huruf kecil. Coba. Karena urutan dari heksanya seperti begitu. Ya, 134, nggak ada bedanya. Jadi S dan T benar, S sebelum T, tapi E kecil ini huruf kecil, beda urutannya.
Coba kita bikin ini, sekarang kita rubah jadi huruf besar. Right, kita run. Oke, 413 ini before sort 134 413. Right. Nah, sekarang kita udah memahami ini ya. Oke, sekarang kita mau menggunakan for loop. For loop untuk array list bisa sama seperti yang ada di arrays juga bisa menggunakan. Nah, cuman lebih baik ini dulu kita harus kasih casting namanya string, ya, memastikan bahwa ini string. Terus di sini kasih kayak diamond begitu biar keren. For kita bisa pakai integer I, kemudian for I sama dengan 0. Oke, I lebih kecil dari A list, tapi bukan length, namanya size, ya, ingat. Oke, kemudian I increment atau plus plus. Dan kita mau system out print line A list dot get I, ya, udah beda dikit dengan arrays. Lalu kita run 134. Mau di sort dulu, boleh. Sortnya taruhnya di sini, collection dot sort list. Nah, run 413, ya, 134 menjadi 413. Oke, demikian kita lanjut di tutorial berikutnya. Sampai jumpa, salam.